Nah, tapi ini ada yang menarik nih, Pak Budi. Ada teman saya, ini banyak dari tahun berapa lah, kira-kira 5 tahun yang lalu juga sudah marak, beredarnya Eigendom Verponding. Nah, kita kan tahu sebetulnya yang namanya Eigendom Verponding itu produk Belanda kan Pak Budi? Iya. Sih jujur, sebagai orang yang nggak terlalu ngerti tanah Pak, ini kelihatannya sih seperti modus juga ya Pak ya? Nah, yang pengen saya tahu nih, sebenarnya Eigendom Verponding tuh masih dianggap nggak sih Pak BPN? Iya, bahwa seringkali dengar Verponding, tapi seperti apa sih Verponding? Iya. Mungkin saya saya jelaskan sedikit bahwa Verponding itu adalah produk-produk masa lalu, ya, produk-produk zaman Belanda. Di sana ada namanya hak-hak. Hak barat misalkan. Zaman itu terbit namanya Verponding. Verponding adalah bentuk surat yang belum terdaftar. Kalau sekarang sama dengan girik lah, gitu kan. Nah, kemudian ada juga Eigendom, ERPA. Dengan berdasarkan hak-hak barat tadi, karena kita sudah merdeka, kemudian terbit Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Apa maknanya itu Verponding? Jadi Verponding sudah dihapus, hak-hak barat sudah dihapus dalam rangka menghapus dualisme hukum yang ada di Indonesia. Namun tidak menghapus gitu saja, Mas Ruli, bahwa pemerintah dengan asas pemerintah yang baik, maka berdasarkan Perpres memberikan waktu selama 20 tahun kepada pemegang Verponding atau bekas pemegang Verponding atau ahli warisnya, diberikan waktu 20 tahun untuk mendaftar, untuk mensertifikatkan. 20 tahun dari mana? Dari tahun 60 sampai tahun 80. Itu. Jadi itu tahun 80 dilayanin, walaupun dari Verponding dilayanin. Berarti setelah 80 itu sebetulnya udah nggak dianggap bunyi ya Pak ya, Verponding. Nah, setelah tahun 80 peraturan itu mengatakan bahwa apabila 20 tahun sampai tahun 80 tidak didaftar, maka tanahnya menjadi tanah negara yang langsung dikuasai oleh negara. Jadi pengaturan penataannya kewenangan pemerintah. Nah, itu. Kalau sekarang gini Pak, dalihnya kan katanya dikuasai negara. Terus di situ ada penggarap. Nah, yang kita sering dengar kan gitu. Menggunakan Eigendom Verponding, di situ ada penggarap yang katanya kalau kita bereskan surat-suratnya akhirnya bisa menjadi hak milik katanya. Nah, itu bener nggak sih Pak? Nah, pengertian dikuasai negara atau negara menguasai itu maknanya adalah memberikan perizinan, ya, kemudian menata itu, kemudian memberikan hak-haknya. Jadi bukan menguasai diambil negara gitu, bukan. Dari arti kata ya negara, pemerintah diberikan kewenangan untuk menata dan mengatur. Itu artinya menguasai. Menata dan mengatur artinya apa? Loh, tadi Verponding mungkin pemiliknya, ahli warisnya nggak ada, dikuasai oleh katakanlah masyarakat, penggarap dengan itikat baik dan terus menerus, kan itu kan. Kemudian sesuai peraturan bahwa 20 tahun berturut-turut, kemudian dengan itikat baik, kemudian patuh bayar pajak, kan gitu kan. Kemudian ada surat-surat misalkan garapan, kan gitu. Ada bayar PBB-nya, kan itu etiketnya baik. Nanti oleh pemerintah ketika mengajukan permohonan ini layak, subjeknya layak, objeknya tidak disengketakan, dan di data di kantor belum bersertifikat, ya tentunya bisa saja dikabulkan. Berarti masih dimungkinkan ya Pak Budi ya, kalau kita berproses seperti itu yang tadi Pak Budi bilang? Iya, masih mungkin gitu ya? Iyalah, kan gini, kan udah di expire date-nya sampai tahun 80. Sampai 80 kan? Iya, kenapa nggak memanfaatkan asas publisitas, itikat baik negara, pemerintah kepada ahli waris atau bekas pemiliknya? Maka 20% udah cukup lah. Betul. Itu. Tuh, Konco, makanya kalau dengar ada orang yang nawarin dengan iming-iming Verponding,
itu jatuhnya proyek ongkos. Tapi kalau mau jelas, datanglah ke BPN ya Pak Budi ya, tetap harus ditelaah.